Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan mengundang orang-orang yang masih ataupun pernah melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah di samping saya adalah Rorencia. Selamat malam, Roren. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir menembus mata batin malam hari ini. Sama-sama. Kamu pernah punya pengalaman mistis nggak? Pernah, jadi dulu kayaknya udah beberapa tahun yang lalu rumah aku yang dulu itu memang banyak. Apanya? Ya, jadi sering digangguin. Seperti apa gangguannya? Kayaknya nggak kenal jam ya, jadi dia siang-siang aja suka ada bunyi, terus kayak ada barang dijatuhin, itu bener-bener di depan mata gitu. Dari yang mulai takut sampai akhirnya jadi lama-lama terbiasa sih pada saat itu. Kamu sendiri pernah diganggu? Pernah ngalamin langsung? Nah, Kayak gimana kejadian? kalau aku kebetulan di kamar aku waktu itu pas mau pipis, jadi kan gelap tuh. Pas mau pipis, pas buka bed cover tuh kayak ada sosok perempuan gitu, kayak rambutnya ketutupan, jadi kayak model-model di film-film yang Sadako ya, yang mirip-mirip gitu. Jadi ada badannya, ada wujudnya, tapi mukanya nggak kelihatan. ketutupan rambut semua. Kayak mau nimpa gitu, jadi aku baru mau buka bed cover terus dia yang kayak di tengah-tengah gitu, kayak tinggi gitu. Terus akhirnya aku jadi nggak jadi pipis, pada saat itu aku nggak jadi ke toilet, aku tahan. Aku tahan sambil baca doa, ya udah akhirnya aku berusaha lupain sih sampai akhirnya aku tidur. Ya tidur juga nggak bisa tidur juga sampai pagi, sampai ketemu terang, ya udah. Tapi setelah itu nggak datang lagi, nggak ganggu lagi? Nggak lagi. Sampai sekarang masih? Udah nggak. Oke, baik, mudah-mudahan sih nggak pernah ngalamin hal kayak gitu lagi. Amin, ya. jangan sampai. Baik, Roren, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya. Pemirsa, saat ini Roy Kiyoshi sedang berada di war room untuk memilih partisipan yang akan kita ajak di menembus mata batin malam hari ini. Malam hari ini, saya akan memilih salah satu partisipan kita. Dari 10 partisipan, saya akan memilih satu partisipan yang bermasalah dan kasusnya sangat fatal. Dan saya melihat dari mata batin saya, dia mempunyai teman gaib dan lekat erat dengan dirinya. Saya akan memecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini. Dan kepada 10 partisipan kita, silakan ke belakang. Saya akan memilih partisipan yang memiliki kasus permasalahan gaib, berteman dengan makhluk gaib. Mati suri dan misteri teror gaib. Dan saya akan memilih tangan dia. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Silakan. Ya, dari sekian banyak partisipan yang hadir, ini yang dipilih. Iya. Kenapa kamu pilih dia? Saya melihat ada permasalahan gaib yang sangat aneh dan unik dan langka juga. Saya merasa ada pertemanan antar lintas manusia dengan alam gaib.
Boleh saya tahu namanya dan tanggal lahirnya berapa? Nama saya Yanti. Yanti? Ya. Tanggal lahir saya 29 Februari 1982. 1982. Dari namanya yang saya tahu, saya merasakan adanya perjalanan hidup Yanti yang sangat dahsyat sekali yang belum tentu orang akan ngalamin itu. Saya melihat Yanti apakah pernah terjadi satu kasus seperti sakit besar. Iya, saya pernah mengalami mati suri 5 tahun yang lalu. Oke, baik. Itu termasuk sakit besar juga ya? Iya. 5 tahun yang lalu mati suri. Dan saya ngerasa mati suri ini berbeda sekali ya. Setelah ditelusuri dari mata batin saya dan tanggal lahir ini, malah membawa gift. Malah mempunyai semacam kayak bakat dan gift untuk ngelihat hantu. Apakah itu betul? Iya, betul. Mas Roy. Jadi pada 5 tahun yang lalu saya mengalami sakit dan di situ saya mati suri ketika jasad saya sudah dikubur di liang lahat, ya, tapi baru diberi papan di liang lahat itu. Nah, jadi tapi setelah saya mengalami mati suri, di situ saya ada 2 cahaya. Ada 2 cahaya itu menghampiri saya. Nah, dan 2 cahaya itu mengantarkan saya tidak tahu itu di mana. Tapi pada saat di perjalanan itu saya melihat keluarga saya yang sudah meninggal, saya melihat mereka ada di situ. Saya melihat nenek saya, kakek saya melihat om saya. Jadi di perjalanan itu saya melihat keluarga saya yang sudah meninggal. Nah, 2 cahaya itu mengantarkan saya untuk melihat sosok yang sudah meninggal itu. Nah, setelah itu tiba-tiba saya kembali kepada diri saya dan saya terbangun. Saya terbangun pada saat itu. Saya kembali ke rumah saya dan saya menemukan 2 permata di kamar saya. 2 permata tuh? Iya. Sebelumnya nggak ada ya? Sebelumnya tidak ada. Setelah saya mengalami mati suri itu, saya jadi bisa melihat makhluk gaib. Saya bisa melihat ternyata ada 2 sosok kuntilanak itu selalu mengikuti saya dan selalu ada di samping saya gitu. 2 sosok kuntilanak? Iya. Tapi mereka sosok yang baik. Mereka ingin berteman dengan saya dan mereka bercerita tentang sebelum mereka meninggal, mereka bercerita kepada saya. Jadi mereka ingin berteman dengan saya. Mereka sosok yang baik. Ini kalau saya tiba-tiba merinding ya? Iya, dingin ya. Ini sosok kuntilanaknya ada di sini nggak? Iya. Mereka selalu ikut dengan saya. Ada di mana? Dia ada di belakang sana. Satu lagi ada di situ. Sebelah sini. Iya, Sebelah iya, aku. sebelah. Dia ingin berteman dengan saya. Kamu Dia- manggil dia- mereka apa? Satu namanya Alena dan Ada satu namanya? lagi namanya Lauren. Mereka kakak beradik. Iya. Alena dan Iya. Lauren. Ini namanya udah ditulis ya? Iya.
Jadi saya tuh udah menebak dari awal apa yang saya lihat. Dua cahaya, Alena dan Lauren. Tapi saya belum tahu ternyata itu kuntilanak. Iya. Saya pikir Alena dan Lauren yang saya di dalam kepala saya itu adalah sosok yang masih hidup. Ternyata di sini saya melihat ini adalah makhluk halus, arwah penasaran. Dan Alena dan Lauren udah saya tulis dari tadi sebelum kamu ngomong. Dan ternyata mereka adalah kuntilanak. Iya. Dan ternyata mereka adalah kuntilanak. Saya boleh minta kanvas kah? Kamu bisa komunikasi sama Alena dan Lauren ini? Bisa. Pada awalnya itu saya tidak tahu kalau mereka makhluk halus. Saya pikir mereka orang biasa sama seperti saya. Tapi mereka bercerita ternyata mata batin saya itu sudah dibuka. Dan saya melihat sosok mereka. Itu sejak kamu mengalami mati suri itu? Iya, sejak saya mengalami mati suri saya jadi bisa melihat makhluk halus. Waktu mereka cerita sebab kematiannya, itu kenapa mereka bilang? Ya, mereka pada saat itu masa penjajahan Belanda ya. Jadi satu orang ini yang bernama Alena, nah dia diperkosa oleh prajurit Belanda itu. Dia diperkosa, tapi dia lehernya ada dia dicekik. Dia cekik, makanya lehernya itu rusak, Alena itu. Alena lehernya rusak. Iya, itu kakaknya. Lauren itu adiknya. Jadi Lauren itu dia mau menolong kakaknya. Nah tapi dia dihajar oleh senjata itu. Dihajar oleh prajurit Belanda dengan senjata tembakannya itu sehingga kepalanya hancur. Makanya mereka meninggal. Mereka cerita ke saya seperti itu. Saya merasakan kehadiran Alena dan Lauren ada di sana. Iya, betul. Betul Mas Roy. Coba deh, orang yang pakai topi itu sama yang 3 orang itu tempatnya kan tempat Lauren dan Alena. Kamu bisa komunikasi sama mereka nggak? Iya, bisa. Bisa. Iya. Silakan coba kamu tanya sesuatu atau mereka mau apa gitu. Alena, dia hanya tersenyum aja, dia hanya ingin melihat aja. Dia tidak mengganggu. Dia baik kok. Kalau Alena memang sedikit temperamen. Kalau Alena sedikit temperamen, tapi baik sebenarnya. Cuman karakternya temperamen. Kalau Lauren itu dia pendiam, pemalu. Saya melihat Lauren lebih serem daripada Alena ya. Iya betul Mas Roy, betul. Saya melihat yang Karena Lauren dia kepalanya dia hancur. Itu yang dipukul? Iya dipukul oleh senapan itu. Jadi Mbaknya selama ini ngelihat Alena sama Lauren itu memang dalam keadaan baik-baik aja, maksudnya mereka nggak pernah macam-macam. Iya mereka nggak pernah macam-macam. Selalu Mereka hanya butuh teman. Mereka justru menganggap saya seperti kakaknya. Saya sebenarnya agak terganggu juga ya, karena kan saya bukan hanya melihat mereka, tapi saya bisa melihat pocong, saya bisa melihat genderuwo gitu. Yang lain-lain juga? Iya, saya bisa. Yang nggak utuh? Iya. Ini di studio ini selain Alena dan Lauren ada juga yang lain? Saya melihat ada pocong juga di sini. Kamu bisa melihat Iya. gimana? Alena dan Lauren ini orang asing? Ya, dia orang asing Belanda. Saya yakin lama-lama Alena dan Lauren pada suatu saat nanti dia pasti akan pergi jauh
meninggalkan kamu si Yanti. Apakah kamu udah siap? Iya, saya siap. Sebenarnya harapan kamu kamu pengen dia pergi apa enggak sih? Ya saya pengen dia pergi dan saya pengen mata batin saya ini ditutup gitu karena saya jadi merasa terganggu, saya bisa melihat semuanya. Oke, tadi kamu bilang kan Alena sama Lauren suka membantu kamu ya? Iya, Bantu dalam hal apa? ya itu dalam hal mungkin berteman. Oh itu? Iya, atau mungkin ada laki-laki yang mendekati saya. Dia tahu itu laki-laki tidak baik, laki-laki baik itu dia tahu. Saya ngerasa, jujur ya, mohon maaf, saya ingin menyampaikan pada si Mbak Yanti, justru Alena dan Lauren yang menghambat pintu perjodohannya. Dan sampai sekarang saya lihat Yanti tuh benar-benar kesulitan sekali untuk mendapatkan pasangan, karena benar-benar Iya. kayak mental, semuanya mental. Iya, betul. Betul Mas Roy. Karena tanggapan Alena dan Lauren, dia tidak baik gitu. Semuanya dibilang nggak baik sama dia. Iya, betul Mas Roy. Itu bunyi apa? Kamu juga denger? Aku dengar sesuatu loh, Bay. Iya. Kayak ada suara ketawa. Saya dengar suara orang dari tadi. Iya. Suara nafas orang. Dan saya dengar suara Barusan. ketawa orang. Saya ketawa denger. Kamu ketawa dengar. Ketawa dengar. Tapi saya dengar suara kayak nafas. Di kuping saya. Saya ngerasa kok ada yang aneh ya.